2 Sunan Abu Dawud nomor hadis 35 bab yang ke-19. Babul istitar, babnya tutup-tutup. Fil khala, di WC. Khala ini ya waktu buang air, entah air besar atau air kecil. Jadi ada dua hal yang berbeda dalam masalah ini ya. Kalau istitar dalam bab ini itu berusaha menutupi diri agar tidak dilihat oleh manusia atau jin pas buang air. Terus di bab-bab selanjutnya, di bab-bab sebelumnya itu ada istilah menjauh dari manusia. Jadi ada bab yang menjelaskan menjauh dari manusia saat buang air. Untuk ini ada bab tentang menutup aurat saat buang air agar tidak dilihat oleh manusia atau jin. Hadasana Ibrahim ibnu Musa Ar-Razi akhbarona Isa ibnu Yunus an Thaur anil Husain al-Khubrani an Abi Sa'id an Abi Hurairah ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda siapa Nabi? Man, barang siapa iktahala, yang memakai celak. Celak itu ya warna hitam di pinggir-pinggir mata itu namanya celak. Fal yutir, maka supaya mengganjili diaman. Mengganjili di sini bisa mata kanan tiga kali dicelai. Dalam sekali celaan itu tiga olesan itu ya. Lalu kiri juga 3 kali. Atau bisa dijelaskan kanan 3 kali, kiri 2 kali. Ya, 3 tambah 2, 5. Nah, 5 itu kan juga ganjil. Tapi yang pendapat lebih kuat adalah yang kanan 3 kali, yang kiri 3 kali. Man, barang siapa fa'ala, yang mengerjakan dia orang bercelak dengan ganjil, fakot ahsana, maka sungguh berbuat baik dia orang. Berbuat baik ya artinya diberi pahala. Karena itu merupakan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus akhlak beliau ya seperti itu. Dan ada hadis menjelaskan innallaha witrun yuhibbul witr. Jadi Allah itu ganjil, seneng hal-hal yang ganjil. Waman, dan barang siapa lah yang tidak ganjili, ya, tidak ganjili, ya cukup 2 kali atau mungkin 4 kali, fala haroja, maka tidak dosa dia man. Kalau seandainya tidak ya tidak dosa. Yang kedua, waman, dan barang siapa istajmaro, yang peper dia orang. Peper itu bahasa Jawa, bersuci menggunakan batu.
Jadi istajmaro itu adalah al-istijmar bil jimar wahia al-hijaratus sigur. Jadi bersuci memakai batu-batu yang kecil. Ya bukan kecil sebesar kelereng itu ya ndak. Ya kecil ya secukupnya untuk bersuci lah. Fal yutir maka supaya mengganjili dia orang. Nah, itu ya supaya diganjili. Jadi diganjili. Kalau dihubungkan dengan hadis yang lain, ya minimal 3 lah. 3 bisa 5, bisa berapa? 7 dan seterusnya. Waman man barang siapa fa'ala yang mengerjakan diaman ganjili saat bersuci pakai batu itu, fakot ahsana maka sungguh berbuat baik dia orang. Ya. Waman dan barang siapalah yang tidak, fala haroja maka tidak dosa dia orang. Jadi dalam al-istijmar dijelaskan di hadis lain 3, minimal 3. Nah, kalau bisa ganjil 3, 5, 7. Nah, kalau nggak bisa ganjil ya nggak apa-apa, misalkan 4 atau 6. Nah, itu ya nggak dosa. Waman dan barang siapa akala yang makan diaman. Orang makan itu kan biasanya ada sisa-sisa makanan yang tertinggal di sela-sela gigi. Kalau orang Jawa bilang selilitan. Fama maka apa-apa. Takholala itu bahasa Jawanya nyela-nyelani atau membersihkan gigi dengan alat pembersih. Ya, dengan tusuk gigi itu, atau kalau enggak ada tusuk gigi ya pakai kuku itu, pakai jari dimasukkan ke gigi. Habis makan daging misalkan linu di gigi, lah ternyata ada selilitnya, itu diambil pakai tusuk gigi atau pakai alat yang lain. Falyalfit maka supaya membuang dia. Ya, karena biasanya itu ada darah yang keluar. Nah, itu kalau keluar darah terus sisa makanan itu ditelan, nah berarti dia makan bersama darahnya itu. Sementara darah itu kalau diminum atau dimakan hukumnya haram. Kan gitu kan. Jadi kalau membersihkan pakai alat, lah itu biasanya keluar darahnya, lah itu dibuang saja. Waman dan barang siapa laka, yang laka ini menggerak-gerakkan lidah dalam rangka membersihkan mulutnya. Bilisanihi dengan lesannya. Jadi membersihkan selilit itu tidak pakai alat, jadi hanya pakai lidah untuk membersihkan gigi itu. Ya. Nah, untuk membersihkan gigi. Dan kalau dibersihkannya hanya pakai lidah itu biasanya tidak keluar darah. Falyab tali maka supaya menelan dia orang. Nah, sisa makanan yang berhasil dibersihkan hanya dengan lidah itu umpama ditelan ya silahkan. Selama dia yakin kalau
tidak ada darah yang keluar. Kalau ada darah yang keluar ya hendaknya dibuang saja. Man barang siapa fa'ala yang mengerjakan pada hal yang seperti itu, fakot ahsana maka berbuat baik dia. Jadi dia membuang sisa-sisa makanan saat membersihkan gigi, lah itu baik itu namanya. Waman dan barang siapa lah yang tidak, yang tetap ditelen saja selama tidak ada darah di situ. Fala haroja maka tidak ada dosa. Umpama dipastikan tidak ada darah, terus eman-eman, karena mungkin harganya mahal atau rasanya enak, terus ikut ditelan, ya enggak apa-apa, ya enggak apa-apa. Berikutnya waman dan barang siapa ata yang datang di Yaman al-ghaid pada buang air. Ghaid itu ya bisa buang air besar, bisa buang air kecil. Falyastatir maka supaya tutup-tutup dia. Jangan sampai dilihat jin, caranya ya baca bismillah atau baca doa. Jangan juga dilihat oleh manusia. Ya. Fa'ilam yajid maka seandainya tidak menjumpai dia, tidak menjumpai sesuatu untuk nutupi dia waktu buang air, ila kecuali an yajma'a jika mengumpulkan dia kasiban pada tumpuan pasir atau tumpuan kerikil juga bisa. Min romlin dari kerikil fal yastadbirhu maka supaya membelakangi dia hu pada kasiban itu. Nah, kalau tidak ada sesuatu yang bisa untuk nutupi ya sudah, bikin tumpuan pasir terus buang air di balik tumpuan pasir itu. Jadi biar apa? Biar tidak dilihat oleh orang. Fa inna syaiton maka sesungguhnya setan iku yal abu bermain-main, dia setan bimako iti bani Adam terhadap apa? Makoid ini maknanya ada dua ya. Yang pertama adalah bagian bawahnya manusia. Jadi mulai tengah sampai ke bawah. Jadi istilahnya bokong ke bawah. Ya, bokong ke bawah, pantat ke bawah. Atau makoid ini bermakna mau diukuut tempat duduk waktu buang hajat. Jadi bimako iti bani Adam ini maknanya pertama bisa bagian tengah ke bawah anak Adam. Yang kedua tempat duduk anak Adam waktu buang hajat. Ya. Lah permainannya setan itu ya bikin was-was itu. Ya. Bikin was-was. Nah, termasuk nanti ya auratnya kebuka, mungkin ada angin berhembus, ya kan? Terus kencingnya nyiprat kemana-mana, lah itu bagian juga dari permainan setan di situ. Nanti memunculkan was-was di situ. Intinya ya supaya menyakiti anak Adam, mengganggu anak Adam, merusak anak Adam.
Man barang siapa fa'ala yang mengerjakan siapa man. Jadi berusaha tutup-tutup walaupun dengan tumpuan pasir. Fakot ahsana maka sungguh berbuat baik dia. Ya. Jadi mengikuti sunnah itu namanya. Waman dan barang siapalah yang tidak. Fala haroja maka tidak dosa dia. Tidak ini maksudnya memang dia itu berada di tempat yang sepi. Di tengah padang pasir atau di tengah hutan. Atau di mana yang sekiranya tidak dilihat orang. Terus tidak perlu tutup-tutup ya enggak apa-apa. Jadi fala haroja itu artinya seperti itu. Bukan kok telanjang di depan orang banyak itu ya enggak. Ada ancamannya sendiri itu namanya. Qala berkata sapa Abu Dawud. Rawahu meriwayatkan pada hadis sapa Abu Asim an Saurin dari Saur. Jadi selain Isa bin Yunus ini ya Abu Asim juga sama-sama meriwayatkan dari Saur ya. Qala berkata sapa Husain Al-Himyari. Husain Al-Himyari ya ini Husain Al-Khubroni ini. Jadi Khubroni ini dinisbatkan kepada siapa? Khubron. Ya, dinisbatkan kepada Khubron bin Amr. Dia adalah leluhur suatu kabilah di Yaman. Ya. Jadi leluhur suatu kabilah yang ada di Yaman. Kabilah Himyar. Ya. Kabilah Himyar. Maka di sini Al-Himyari. Nah, jadi Khubron Al-Khubroni ini nama leluhurnya. Nah, sukunya Himyar. Ya. Yang mana tinggalnya di Yaman. Ya. Warwahu dan meriwayatkan pada hadis sapa Abdul Malik Ibnu Sobah an Saur juga dari Saur. Jadi selain Isa bin Yunus dan Abu Asim, Abdul Malik bin Sobah juga meriwayatkan dari Saur. Fakola maka berkata dia. Dianya adalah Abdul Malik ya. Abu Said, adapun Abu Said iku Al-Khair. Abu Said Al-Khair. Ini tambahan julukan ya. Jadi Abu Said muridnya Abi Hurairah ini adalah Abu Said Al-Khair. Karena yang punya kunyah atau julukan Abu Said itu banyak. Abu Said muridnya Abi Hurairah di sini adalah Abu Said Al-Khair. Qala berkata sapa Abu Dawud ya. Abu Said Al-Khair utawi Abu Said Al-Khair huwa dia iku min ashabin Nabi termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lah kalau menurut Abu Dawud ya Abu Said Al-Khair itu termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Walaupun dia memperoleh hadis dari Abi Hurairah. Ini menurut Abu Dawud. Ya. Ini menurut Abu Dawud. Jadi Abi Said muridnya Abi Hurairah dalam sanad ini adalah termasuk sahabat Nabi. Mungkin ada ulama lain yang mengatakan bukan ya. Bukan.